Selamat sore pemirsa, good evening and welcome back to my channel Motivasi Sehat dan Sukses Bersama. Saya Dira Dermawan and Roberto Katul Supriyanto rekan saya. Pada sore kali ini saya akan membahas ya. Jadi mungkin ini seringkali terjadi pada rekan-rekan ya yang barangkali sudah usia 40 plus. Nah, kira-kira apa kasus yang masuk ke saya beberapa hari yang lalu? Kita matikan dulu untuk musiknya. So silent ya, sudah silent. Jadi ceritanya ada seseorang perempuan yang memang sudah 40 lebih. Dia datang ke saya, lalu dia mengeluhkan ya tentang kakinya yang menurut dia itu terkilir ya. Setelah saya tanya kapan terkilirnya dan di mana, nah dia menjawab lupa, kurang tahu begitu ya. Nah, ini begini ya sobat-sobat, kita ini harus belajar analitik ya, belajar analisa pada diri kita sendiri. Kalau semisal kita sakit, coba flashback ke belakang begitu ya. Jadi kita bisa menganalisa what you did ya, jadi apa yang kau lakukan sebelumnya, or what happened ya, atau kejadian apa sebelumnya, or atau what you ate, apa yang kamu makan ya, atau apa yang Anda makan. Jadi kalau kita coba menganalisa ya hal tersebut, kita bisa tahu sejak dini kira-kira apa ini yang sakit yang menyerang kita begitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke ibu-ibu tadi ya. Dia sakit ya pada jempol kaki ya, Kalau secara anatomi fisiologi kita sebut dengan interfasofalangeal 1 ya, atau sendi-sendi jari ibu kaki gitu ya. Dia memang ngakunya ke kita yang ngomongnya ya dia itu terkilir ya, konsultasi karena katanya dia terkilir. Tapi secara detail ketika saya tanya, dia menjawab saya tidak tahu pastinya begitu ya. Nah, setelah dia datang ke saya ya dengan dia kasih lihat ya mananya yang sakit begitu. Nah, ternyata memang pada kedua ibu jari kaki ya. Jadi kemudian ada juga sedikit di punggung begitu. Nah, setelah cuman memang pada ibu jari kakinya itu salah satu yang paling ini, yang satunya enggak terlalu, tapi ada rasa-rasa sakit sedikit katanya begitu. Baik, kita akan membahas ini ya. Jadi perbedaan antara terkilir. Maksudnya begini, kalau terkilir itu bagaimana, kalau bukan terkilir itu bagaimana. Nah, ini kita sedikit berikan gambaran ya. Jadi ketika seseorang itu terkilir ya, itu pasti jelas kejadiannya ya. Barangkali dia jatuh begitu ya, atau mungkin nggak harus jatuh secara pasti sih. Artinya nggak harus jatuh yang betul-betul jatuh, enggak begitu kan. Mungkin dia agak berjalan cepat, kemudian dia agak menghantam batu di kaki misalkan seperti itu ya. Nah, itu bisa jadi. Yang jelas kejadian terkilir itu diakibatkan oleh sebab-sebab fisik mekanis ya. Jadi fisik mekanis itu macam jatuh ya, itu fisik mekanis. Nah, setelah kita lihat ya, kita cek, kita deteksi ya. Kalau bahasa medis disebut pemeriksaan ya, kita periksa. Ternyata ada indikasi atau tanda-tanda bukan terkilir melainkan asam urat. Nah, ini yang perlu kita tahu ya. Dan memang asam urat ini ya, bagi orang-orang yang mengalami pertama kali asam urat atau gout ya, atau bisa juga secara medis disebut metabolic arthritis. Nah, itu kesannya seperti terkilir ya. Dia nggak merasa gimana-mana, tapi tiba-tiba sakit ya, kakinya tiba-tiba sakit. Nah, ini yang perlu kita berikan informasi ini begitu. Nah, itu perbedaan antara terkilir dan tanda-tanda atau gejala yang mengarah ke asam urat. Nah, betul adanya setelah saya ngomong ke beliaunya begitu ya.
ini sepertinya mengarah ke asam urat, apalagi setelah kita tanya-tanya riwayatnya, memang kebetulan dia habis makan ya, habis makan yang terkait dengan makanan-makanan yang bisa memberikan residu purin ya di dalam darahnya ya. Atau begini ceritanya, makanan-makanan yang memang bisa menghasilkan asam urat ya, contohnya ya protein tinggi ya, jadi misalkan kayak ikan gitu ya, seperti ikan tongkol atau beberapa ikan yang lain. Kemudian bisa juga yang dari kacang-kacangan, misalkan ada kacang tanah ya toh, kemudian ada kacang panjang ya. Tapi memang sensitivitas tiap orang terhadap makanan yang bisa menimbulkan asam urat itu beda-beda ya. Misalkan si A ketika makan ini ya dia asam uratnya kambuh, tapi si B yang ketika makanan-makanan yang lain dia kambuh, padahal mereka tidak sama. Jadi memang sensitivitas seseorang ya terhadap makanan yang dia makan yang bisa menghasilkan asam urat itu adalah berbeda-beda. Makanya kita tidak bisa mengeneralisir ya ketika orang sakit, karena setiap kondisi pasien itu memiliki kondisi yang berbeda, memiliki sensitivitas yang berbeda. That's it ya. Jadi itu. Nah, benar adanya saya coba minta beliaunya, ibunya untuk melakukan pengecekan ya ke laboratorium. Setelah dicek memang betul ternyata asam uratnya tinggi. Nah, barangkali ibu itu baru pertama kali ya barangkali usianya 40 berapa kemarin ya itu. Nah, karena usia sekrit ya. Jadi kita ini. Nah, terus setelah ternyata betul ya, setelah tinggi ya, kemudian dia balik ulang sambil memberikan hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Nah, kemudian kita bantu memberikan solusi secara sehat alami ya, dan kebetulan untuk keesokan harinya memang sudah kempes dan tidak sakit lagi gitu ya. Nah, kira-kira poin yang terpenting di sini ya, memang seseorang itu harus mengetahui dulu riwayat, dia punya riwayat asam urat atau enggak ya. Untuk orang-orang yang mengalami asam urat pertama, biasanya dia itu nggak ngerti kalau itu asam urat, begitu ya. Jadi intinya di sini, kalau Anda sakit pada kaki ya, mungkin pada ibu jari kaki atau punggung kaki, Anda perlu flashback ke belakang. Jadi Anda bisa untuk belajar menganalisa ya, menganalisa what happened ya, apa yang terjadi sebelumnya ya, what happened before, kemudian what you did ya, jadi apa yang kamu lakukan sebelumnya, or what you eat, atau apa yang kamu makan sebelumnya, begitu ya. Nah, itu untuk gangguan-gangguan ya. Jadi sehingga kita bisa menganalisa begitu ya, menganalisa untuk bagaimana untuk mengetahui penyakit itu penyakit apa, kira-kira begitu ya. Meskipun untuk pastinya ya, Anda perlu untuk konsultasi ke ke dokter pribadi Anda atau dokter terdekat Anda. Tapi kalau Anda menginginkan solusi sehat alami ya, Anda bisa drop your comment below ya. Jadi bisa tulis keluhanmu di kolom komen ya, untuk teman-teman yang menginginkan kesembuhan secara sehat alami. Nah, nanti kita akan memberikan solusi secara sehat alami. Baik, yang dialami ibu tadi apa ya, ketika orang itu harus dibedakan ya, gangguan nyeri pada sendi ya, atau pada sendi, mungkin persendian kaki bawah, itu bisa satu akibat fisik mekanis ya, atau misalkan terjatuh ya, atau traumatik atau apa. Kemudian yang kedua itu bisa karena sistemik metabolik ya, atau gangguan dalam ya, misalkan sudah terjadi penurunan fungsi organ ya, misalkan organ liver, organ ginjal itu sudah agak mengalami penurunan yang memang perlu dilakukan perawatan sebenarnya, atau aktivasi ya, normalisasi, maksudnya normalisasi terhadap fungsi-fungsi organ gitu ya. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lain waktu, apakah juga normalisasi fungsi organ ya secara sehat alami itu bagaimana. Ya, jadi ada dua ya, karena memang fisik mekanis, yang kedua adalah sistemik metabolik begitu ya. Memang ini akan dialami untuk orang-orang yang memang sudah
sudah usia 40 plus, di mana dia sudah mengalami penurunan fungsi organ begitu ya. Nah, kalau sudah penurunan ya memang harus dioptimalisasi gitu ya, harus dinormalisasi kembali agar fungsi organnya bisa ini. Nah, kemudian untuk penanganan secara alaminya ya, memang yang pertama itu adalah bisa aktivasi kembali fungsi aktivasi dan normalisasi fungsi organ. Misalkan kalau asam urat di sini itu yang bertanggung jawab itu adalah liver dan ginjal misalkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita menghindari makanan-makanan yang memang bisa menyebabkan munculnya asam urat atau munculnya gangguan asam urat. Makanan apa itu? Yang jelas makanan yang bisa menghasilkan asam urat adalah makanan-makanan yang intinya berprotein tinggi begitu ya. Misalkan bisa juga dari daging, kemudian dari ikan ya, atau dari kacang-kacangan atau dari sayuran yang hijau tua begitu ya. Misalkan ada daun kasava ya. Daun kasava itu daun daun ketela pohon ya. Ubi kayu ya, cassava leaves ya, atau daun itu bisa juga. Cuman memang sensitivitas orang ya untuk misalkan ya orang A ya dia sensitif dengan kacang-kacangan, B sensitif dengan ikan, terus C sensitif dengan apalagi, ini memang agak beda ya gitu. Jadi kalau mereka tidak sensitif meskipun bisa menghasilkan asam urat juga belum tentu dia kena asam urat. Nah, ini setiap pasien setiap orang beda sensitivitasnya, yaitu tergantung mungkin riwayat kesehatan mereka, kemudian jenis kelamin mereka, kemudian usia mereka, kemudian berat badan mereka gitu ya. Sehingga di dalam menangani penyembuhan itu memang tidak bisa digeneralisir ya. Nah, karenanya ya teman-teman tidak boleh juga untuk mengambil saran misalkan ini ramuan ini atau obat ini cocok untuk A ya, terutama ramuan ya, atau mungkin yang dari herbal atau itu kemudian diberikan ke B, ke C, itu tidak bisa ya. Jadi bagi teman-teman ya yang memang mengalami sakit ya, ini saya sarankan untuk satu ya, Anda bisa konsultasi dengan dokter pribadi Anda atau dokter yang terdekat Anda. Itu yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya, kalau memang Anda meminum ramuan dan sebagainya, Anda harus konsultasi dengan seorang herbalis begitu ya. Nah, sehingga kita tidak boleh mengambil sebuah tindakan sendiri, dan itu sangat tidak berbahaya. Sangat berbahaya kalau kita mengambil tindakan sendiri. Itu maksud saya. Nah, bagi teman-teman ya, tadi sedikit sudah saya jelaskan tentang sakit pada sekitar sendi, otot, tulang ya, otot, sendi ya, tulang yang kebetulan berada di kaki bawah ya, sekitar kaki bawah. Jadi beberapa kemungkinan ya, tapi kebetulan kasus yang masuk saya itu ternyata adalah asam urat, dan itu dibuktikan dengan pengecekan asam urat yang tinggi ya. Kemarin itu sekitar 12 kalau nggak salah miligram per dl begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Oke, apa yang saya sampaikan di sini itu kembali lagi ya, ini sekedar konten untuk motivasi dan tidak bisa dijadikan rujukan mutlak. Kalau memang Anda sakit berlanjut, masalah gangguan nyeri sendi di bawah, entah itu asam urat atau apalah yang memang tidak kunjung sembuh, silakan Anda melakukan konsultasi lebih lanjut ke dokter pribadi Anda atau dokter terdekat dari rumah Anda ya. Tetapi kalau Anda menginginkan solusi alami ya, sehat alami, Anda bisa drop your comment below, atau Anda bisa menulis keluhan Anda di bawah ini. Nah, nanti kita berikan solusi sehat alami kepada Anda semua. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. I think that's all ya. Saya kira cukup dari saya, sambil menemani Anda semua untuk ngabuburit ya, menunggu waktu maghrib, dan kita sampaikan selamat berbuka puasa, dan ini perlu diperhatikan terutama yang memiliki gula darah ya, dan penyakit MAH ya, atau gangguan lambung ya. Ini hati-hati ya kalau berbuka puasa gitu. Jadi jangan langsung
berbuka puasa itu yang tidak beraturan, ya mungkin karena lapar semua langsung dimasukkan atau ini enggak, tapi itu adalah bertahap ya. Mungkin barangkali teguk dulu air putih misalkan 3 kali misalkan ya, terus kemudian bisa dengan makanan pembuka lebih dulu begitu ya. Jadi kira-kira itu tahapan-tahapan Anda, dan mungkin Anda bisa melihat juga ya, mungkin bisa browsing juga ya untuk bagaimana cara istilahnya makan dengan baik ketika berbuka puasa yang tidak bisa biar tidak terganggu kesehatannya. Tapi yang saya sampaikan adalah seperti itu ya, terutama untuk yang gula darah jangan langsung makan banyak ya, makan Anda harus bertahap, karena khawatirnya nanti gula darahnya langsung langsung naik ya begitu. Tapi apabila Anda memang mengalami gangguan itu ya bisa jadi kembali lagi bisa konsultasi ke ke dokter pribadi Anda atau dokter terdekat Anda, atau jika Anda mengalami sakit dan menginginkan ya solusi sehat alami, Anda bisa drop your comment below. Itu yang yang saya sampaikan. Oke, selamat berbuka puasa sekali lagi saya sampaikan, dan semoga sehat selalu, salam sehat, dan sebelumnya kita berikan sedikit musik ya. Nah, biar tidak stres ya, biar rasa lapar hilang mendengarkan musik ini ya. Nah, bagi teman-teman yang memang suka musik ya, bisa melihat musik di channel saya, ciptaan saya yang dinyanyikan oleh rekan saya Roberto Kabul Sukriyanto. Channel saya namanya Diradi Irmawan Roberto Kabul Sukriyanto atau Cipta Lagu dan Hiburan. Anda bisa lihat di situ. Oke, teman-teman, thank you very much for your watching, and hopefully everything gonna be okay, and everything gonna be smoothly ya. Jadi lancar puasa Anda, dan take care ya, jaga selalu kesehatan. Good evening and see you